Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini terus berupaya untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, termasuk dalam dialog-dialog kita. Nah, kali ini yang ingin kita bicarakan adalah tentang rahasia di balik Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, kemudian keutamaan di dalam bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Barangkali Ustadz bisa mengeksplorasi lebih jauh kedahsyatan Al-Quran ini. Silakan. Terima kasih. Memang benar sekali ya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada para rasulnya. Itu mukjizat-mukjizat yang sudah tidak ada ya, misalnya kepada Nabi Musa itu ada banyak mukjizat, ada tongkat yang bisa membelah lautan, atau Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api, atau Nabi Isa yang menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya. Tapi mukjizat-mukjizat para rasul itu yang Allah berikan kepada mereka sudah tidak ada lagi. Nah, dulu ada pada zamannya. Adapun mukjizat Al-Quran, kehebatannya itu Rasul yang menerimanya, yaitu Muhammad SAW, sudah tidak ada. Ya, sudah meninggal tahun 622 Masehi, atau tahun kurang lebih tahun 10 Hijriah. Tetapi mukjizatnya masih berlaku sampai akhir zaman. Allah yang menjaganya, yang memeliharanya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Bagaimana tidak disebut mukjizat yang luar biasa? Betapa banyaknya manusia yang hafal Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kalau dihitung kosakatanya itu lebih dari 100.000 kata. Ya, ada yang berulang-ulang, ada yang tidak. Ya, dengan jumlah kata yang sangat banyak itu sebenarnya mustahil kalau dihafal. Ngapalkan satu juz saja saya kira sulit. Nggak mudah. Kenapa kok bisa jadi mudah? Allah memudahkan Al-Quran. Inna walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran ya untuk diingat, untuk menjadi pelajaran. Sehingga banyak sekali para hafidah, bahkan yang masih kecil-kecil ya, masih usia belia 5 tahun, 7 tahun, hafal. Masya Allah. Kita baca Quran, untuk menghafalkannya saja susah, dan tidak ada motivasi kita menghafal Quran itu. Ngapain? Undang-undang dasar 45 aja udah ada yang hafal, saya kira. Para pembesar-pembesar itu. Tetap buka buku, buka dulu. Ya, buka. Gitu. Padahal kalau dibanding Al-Quran, tidak seberapa ya, itu kalimatnya atau kosakatanya. Jadi ini termasuk mukjizat Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan bahasa Arab sampai sekarang sama. Ya, maksudnya ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang pada waktu itu memahaminya karena berbahasa Arab. Dan mereka yang lahir sekarang pun memahami Al-Quran itu. Artinya bahasa Arab ini sudah hilang. Ya, sementara itu banyak bahasa yang sudah punah. Misalnya bahasa Jawa yang asli, Jawa kuno. Mana ada sekarang yang penggunanya juga gak ada. Penggunanya tidak ada, yang baca juga kesulitan ya. Nah, adapun Al-Quran itu dibaca terus, ya, dihafal terus. Saya bukan orang Arab, tapi saya belajar bahasa Arab. Dari mana muncul bahasa Arab itu? Ilmu bahasa Arab. Ya setelah Al-Quran diturunkan.
Dulu tidak ada ilmu apa yang namanya ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, ilmu tata bahasa Arab, ilmu balaghah dan sebagainya adalah ilmu-ilmu yang lahir setelah Al-Quran diturunkan. Dan ilmu ini sangat luas sekali. Ya. Ada ilmu namanya ulumul Quran. Nah, jadi Al-Quran itu betul-betul mukjizat dari Allah. Ya. Di dalamnya adalah kisah-kisah masa lalu, kehidupan masa lalu yang terbukti secara ilmiah bahwa benar dahulu ada bangsa ini dan sebagainya. Yang itu diabadikan di dalam Quran. Ada orang-orang yang taat seperti para nabi, ada orang-orang yang durhaka seperti Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Ada bangsa-bangsa yang dibinasakan dan mendustakan para nabi. Ada namanya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Madyan dan sebagainya. Nah, ini semua kalau tidak ada Al-Quran kita tidak tahu. Tidak tahu. Sejarawan nggak ada, ya kan? Ya. Ilmu sejarah belakangan, Pak. Tidak ada yang tahu kisahnya Nabi Adam punya anak, ya kemudian anaknya ini membunuh saudaranya, ya karena iri dan sebagainya. Itu dikisahkan Al-Quran. Bahkan lebih jauh daripada itu, Al-Quran juga membicarakan mengenai masa depan. Ya sampai sekarang kita adalah masa depan kalau dilihat dari masa lalu zaman Nabi, kita masa depan kan. Tapi masih ada masa depan lagi, yaitu tentang hari kiamat. Bagaimana kejadian yang terjadi pada saat hari kiamat tiba. Ya, ada banyak sekali surah-surah yang menyebutkan itu, sampai kepada nanti adanya pembalasan atau perhitungan amal, ada yang masuk surga, digambarkan keadaan penghuni surga, penghuni neraka dan sebagainya. Nah, ini kita imani karena ini belum terjadi, tapi kita beriman. Mereka yang beriman ini beruntung karena itu pasti akan terjadi menurut keyakinan orang yang beriman, sehingga mereka ini terjauh dari penderitaan atau dari kesengsaraan karena telah mengimaninya sebelumnya, sehingga mengikuti jalan menuju kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, yaitu menuju ke surga. Adapun yang tidak beriman, ya mungkin dia berjalan semaunya sehingga akhirnya masuk dalam neraka. Kemudian lagi, Al-Quran ini banyak membahas tentang manusia, sifat-sifat manusia. Ya, ada manusia yang apa yang dikatakan seperti yang ada dalam hatinya, ada yang mengatakan sesuatu yang baik-baik, yang bagus-bagus, tapi hatinya sangat busuk. Dia menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Ada orang-orang yang sombong, ada orang-orang yang disebut dengan munafik, ya, ada orang yang kalau berbicara sangat menjanjikan, ya, mempesona, disebutkan dalam Quran itu. Tapi ketika pelaksanaan dia justru sebaliknya, sangat merusak. Nah, itu ada dalam Quran dan sebagainya. Jadi ilmu apa yang tidak ada? Ilmu kedokteran, masalah kesehatan, memperhatikan makan, ya. Hendaklah manusia itu memperhatikan pola makannya. Kemudian juga hendaklah manusia memaafkan. Nah, itu kan ada ilmu psikologi, ada ilmu sosiologi, ada banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmu-ilmu yang berkembang itu asal usulnya Al-Quran. Dahulu sumber dari segala. Jadi dahulu para ulama, para ilmuwan karena interaksi mereka dengan Al-Quran akhirnya menghasilkan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kemudian umat Islam itu akhirnya lebih banyak fokus ke ibadah, ritual, ya. Itu boleh jadi karena pengaruh dari Snuk Hurgronya mempengaruhi kaum muslimin, ya, sehingga kemudian mereka asik hanya sholat, ya, tanpa kemudian mengamalkan ayat-ayat yang terkait dengan alam semesta. Banyak sekali pertebaran ayat-ayat ilmu pengetahuan. Kalau dibanding dengan ayat-ayat hukum,
masih jauh lebih banyak ayat-ayat ilmu pengetahuan. Dan sayang umat Islam itu dahulu 7 abad berkuasa dalam peradaban, ilmu pengetahuan berkembang, tapi kemudian mereka terlena dalam kesenangan dunia, akhirnya bisa dikalahkan oleh tentara musuh, ya. Dan kemudian banyak negeri-negeri Islam yang akhirnya menjadi negeri-negeri jajahan, ya, dari Indonesia juga ada Mesir dan sebagainya, Malaysia. Nah sekarang harusnya umat Islam sadar ya bahwa kita ini sebenarnya adalah umat yang unggul, untung khairu ummatin. Meskipun ditujukan pada para sahabat, tapi sebenarnya kalau mengikuti apa yang dilakukan para sahabat, salafus soleh, kita akan unggul juga. Bisa mencapai itu ya. Iya, misalnya sekarang kita menegakkan keadilan. Ya, kalau keadilan itu bisa ditegakkan dan kezaliman bisa dihancurkan, itu pasti akan luar biasa, kemakmuran akan bisa kita dapatkan. Nah ini semua ya terinspirasi dari Al-Quran. Al-Quran memerintahkan, ya, dalam firman-Nya Allah berfirman, Innallaha ya'murukum bil adli. Sungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil. Ya'murukum bil adli wal ihsan, berbuat kebaikan. Wa ita'idzil qurba, memberikan sedekah pada orang-orang yang dekat, ya, orang-orang miskin. Dan kemudian Allah melarang perbuatan-perbuatan mungkar, ya, kezaliman dan sebagainya. Jadi rahasianya apa? Kalau ada orang sampai tua kok nggak pikun, oh dia baca Quran, tiap hari dia baca Quran. Rahasianya apa ini kok? Orang hidupnya tentang, oh rupanya dia disinari oleh Al-Quran. Setiap hari dia baca Quran, dia memahami Al-Quran. Kenapa kok rezekinya itu selalu lancar? Oh rupanya dia mengajar Quran. Gitu ya. Jadi dengan Al-Quran kita akan mulia. Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia, diturunkan di bulan yang paling mulia. Karena di bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Jadi di mana hati itu diturunkan Al-Quran ke dalamnya, hati yang penuh dengan Quran, maka orang itu akan dimuliakan. Demikian. Baik Ustadz, luar biasa nih Al-Quran ini memang menjadi kitab pedoman kita, hidup kita ya, yang menyelamatkan kita fit dunya wal akhirah. Alhamdulillah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.